Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkuliahan ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemarin sudah sempat saya jelaskan, tapi ada bagian yang masih belum dijelaskan ya. Oleh karena itu saya sedikit review ke belakang, tapi kemudian nanti kita akan tuntaskan ini. Nah, sebelum kita bicara tentang metode pengumpulan datanya, barangkali kita semua masih ingat gitu ya, bahwa penelitian itu ada ya, dari segi datanya ada yang disebut dengan penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Ini dari segi datanya ya, data yang dikumpulkan, yang diolah dan dianalisis. Nah, apa itu kuantitatif? Sederhananya, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis, diolah dan dianalisis adalah data yang berbentuk angka-angka ya. Jadi data yang dikuantifikasi dalam bentuk angka-angka. Contoh misalnya judul penelitian kuantitatif itu korelasi antara pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan perkuliahan oleh dosen dengan prestasi akademik mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, atau FITK, UIN Raden Patah Palembang. Nah, di sini judul ini, penelitiannya ini korelasi ya, atau hubungan antara dua variabel. Variabel pertama itu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan perkuliahan oleh dosen. Variabel keduanya ya, variabel Y-nya adalah prestasi akademik mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, atau FITK UIN Raden Patah Palembang. Nah, ini contoh. Nah, lalu apa saja metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini ya? Di antaranya ya, yang penting itu adalah metode angket ya, metode angket. Apa itu angket? Ya, nanti instrumennya itu adalah kuesioner ya. Instrumen atau alat pengumpul datanya, APD atau IPD-nya adalah kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner itu adalah sekumpulan pertanyaan ya. Pertanyaan tapi sudah ada pilihan-pilihan jawaban atau opsi-opsi jawaban. Jadi pilihan jawabannya bersifat tertutup. Nanti saya akan jelaskan atau berikan contohnya dan langkah-langkah membuatnya ya. Kemudian metode yang lain untuk kuantitatif itu misalnya metode tes. Instrumen pengumpulan datanya adalah soal-soal tes. Nah, ini misalnya kalau kita melakukan penelitian eksperimen ya. Penelitian eksperimen misalnya efektivitas ya, metode atau apa, model pembelajaran berbasis masalah ya, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada bidang pendidikan agama Islam misalnya ya, di kelas berapa atau sekolah apa gitu. Nah, itu eksperimen itu kita ingin melihat misalnya perbedaan
antara kelas yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, ya, problem based learning, dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nanti setelah diterapkan model pembelajaran itu di kelas eksperimen, lalu dites, ya, dites dengan soal-soal yang terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, itu makanya dia harus ada metode tes. Lalu di kelas yang kontrol juga gitu, setelah diterapkan model pembelajaran konvensional, lalu dites, ya, diberikan soal-soal tes, ya, ulangan harian untuk melihat bagaimana penguasaannya. Nah, itu jadi soal-soal tes. Lalu nanti dibandingkan, ya, adakah perbedaan antara nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol, ya, dengan rumus t-test dalam statistik, gitu ya. Nah, ini metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Nah, lalu dalam penelitian kualitatif ini metodenya tentu berbeda. Kenapa? Karena penelitian kualitatif itu sendiri, ya, kalau yang kuantitatif itu kan angka-angka, ya, datanya dalam bentuk angka yang dalam bentuk angka atau data yang dikuantifikasi. Kalau kualitatif itu penelitian yang data yang dikumpulkan dan dianalisis itu data yang berbentuk kalimat naratif, ya, atau data yang tidak dikuantifikasi dalam bentuk angka. Nah, sederhananya begitu, yang mudah difahami, ya. Nah, contoh misalnya judul penelitian kualitatif itu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Fatah Palembang. Nah, di sini yang kita lihat adalah proses kegiatannya, ya, pelaksanaan kegiatannya yang dilihat itu. Ya, jadi kita tidak menghubungkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini dengan variabel yang lain, dan yang dilihat itu adalah pelaksanaannya, proses pelaksanaannya. Nah, dalam metode dalam penelitian kualitatif itu setidak-tidaknya ada 3 metode yang digunakan, ya, dalam pengumpulan datanya. Ada metode pengamatan atau observasi. Apa yang diamati? Ya, yang diamati itu bisa kegiatannya, proses kegiatan, ya, tahapan-tahapannya, atau bisa juga diamati situasi dan kondisi atau tempat, ya, lokasi, ya, dan sebagainya. Tapi biasanya, ya, orang yang diobservasi itu kegiatan orang-orang, ya. Nah, misalnya tadi kita ingin melihat bagaimana kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Fatah tadi. Nah, itu artinya kita mengamati kegiatan ekskul keagamaannya itu, ya, kegiatan-kegiatannya, prosesnya, tahapannya, ya. Nah, observasi ini ada dua macam. Ada observasi minimal, ya, ada 2 macam, ya. Ada observasi partisipan, ya, atau partisipatoris. Ada observasi non partisipan. Nah, kalau observasi partisipan itu kita yang mengamati terlibat dalam kegiatan. Kita menceburkan diri dalam kegiatan, seolah-olah kita bagian dari kegiatan yang sedang kita amati. Kita terlibat di dalamnya. Kita ikut menjadi partisipan dalam kegiatan itu, supaya lebih mendalam, gitu, ya. Tapi kalau non partisipan itu kita di luar kegiatan, kita hanya mengamati dari luar saja, kita nggak ikut terlibat di dalamnya. Nah, instrumennya adalah pedoman observasi, ya, pedoman observasi. Nah, lalu yang kedua metodenya itu adalah wawancara atau interview. Metode wawancara itu adalah metode di mana
kita sebagai peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan atau sumber data ya yang kita gali datanya ya. Nah, wawancara itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ada dua macam ya. Wawancara yang terstruktur ya, itu kita sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang rapi, yang sudah tersusun rapi, sudah terstruktur gitu. Nah, misalnya wawancara untuk kepala sekolah, kepala madrasah Aliyah Al-Fatah tadi sudah kita siapkan 5 pertanyaan. Misalnya. Untuk guru atau pembimbing ekstrakurikuler keagamaannya 5 pertanyaan, untuk siswanya 5 pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu sudah ada rinciannya ya yang mau ditanyakan. Itu terstruktur namanya. Tapi kalau wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang lebih santai dan informal gitu. Jadi kita bikin kisi-kisi wawancaranya secara umum. Saya ingin mendapatkan data tentang bagaimana proses kegiatannya. Lalu kita sudah punya dalam pemikiran kita sudah tahu apa yang mau kita tanyakan ya, data apa yang kita mau gali, lalu kita tanya tanpa kita harus pakai pedoman tertentu. Jadi wawancara yang lebih santai dan lebih informal itu namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, sumber data untuk wawancara tentu orang ya, atau informan, nggak mungkin bukan orang ya. Kalau nggak bukan orang pasti nggak bisa jawab, dan atau kita nggak ngerti jawabannya. Kemudian yang ketiga dalam penelitian kualitatif itu adalah metode studi dokumentasi atau studi naskah. Nah, dalam studi naskah ini yang kita cari datanya itu, yang kita gali itu dari sumber data yang berbentuk dokumen. Bisa dokumen yang resmi atau naskah-naskah atau manuskrip walaupun belum dicetak, masih tulisan tangan misalnya ya, buku, kitab. Bahkan juga zaman sekarang buku itu tidak harus dalam bentuk kertas ya, bisa e-book, e-paper ya, website, koran online ya, dan sebagainya. Itu juga studi dokumentasi ya, walaupun dokumennya dalam bentuk online, atau artikel di jurnal online itu juga bisa ya, dokumennya atau naskahnya seperti itu. Nah, zaman sekarang sudah serba virtual ya, digitalisasi, buku pun digitalisasi ya, artikel juga digital, jurnal juga sudah digitalisasi dalam bentuk jurnal online. Nah, itu studi dokumentasi atau studi naskah ya. Nah, instrumennya atau alat pengumpul datanya namanya pedoman studi dokumentasi atau pedoman studi naskah. Nah ini saya ingin kasih contoh ya, beberapa contoh. Misalnya, nah ini kita contohkan misalnya ini metode angket ya dalam penelitian kuantitatif ini. Nah, ada beberapa langkah yang harus Anda pahami ya dalam membuat angket. Yang pertama, Anda harus memahami judulnya dan variabel yang terkandung dalam judul itu. Misalnya tadi korelasi antara pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan dalam kegiatan perkuliahan ya, oleh dosen dengan prestasi akademik mahasiswa semester 6 FITK Raden Patah Palembang. Nah, di sini ada 2 variabel ya. Pertama, variabel pemanfaatan teknologi IT ya, ICT ya. Yang kedua atau variabel X, kemudian variabel prestasi akademik mahasiswa. Ini yang dimerahin ini variabel.
ya, variabel dalam judul ya. Nah, ini yang kemudian nanti terutama yang ini pemanfaatan teknologi informasi oleh dosen ini dalam kegiatan perkuliahan ini nanti kita gali melalui angket ya. Gimana sih kualitas pemanfaatan teknologi IT dalam perkuliahan oleh dosen di Fakultas Tarbiyah itu ya. Nah, nanti yang mengisi angketnya tentu adalah mahasiswa semester 6 ini ya di Tarbiyah. Nah, karena mereka yang paling bisa menilai ya bagaimana kinerja dosen dalam pemanfaatan IT supaya lebih objektif ya. Setelah kita tahu variabelnya ya, baru kita pahami juga rumusan masalah yang diturunkan dari judul itu. Nah, misalnya masalah itu ada 3 ya. Bagaimana kualitas pemanfaatan teknologi informasi komunikasi oleh dosen dalam perkuliahan ya. Yang kedua, bagaimana prestasi akademik mahasiswa ya. Dan yang ketiga, apakah terdapat korelasi antara pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan perkuliahan oleh dosen dengan prestasi akademik mahasiswa semester 6 FITK UNER Palembang. Nah, nanti rumusan masalah mana yang mau dicari datanya melalui angket? Yang ini, yang pertama ini. Kalau prestasi akademik ini cukup kita melihat dari hasil ujian akhir semesternya ya, UAS-nya atau ya nilai mata kuliahnya ya yang kita lihat, mata kuliah atau IPK-nya bisa ya, IPK-nya. Nah, ini yang akan kita gali melalui ya, variabel pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Itu yang akan kita gali dalam bentuk angket ya. Nah, supaya kita tahu apa yang mau kita tanyakan, pertanyaan-pertanyaan apa ya terkait dengan variabel ini, maka Anda harus baca teori tentang teknologi ya, bagaimana pemanfaatan teknologi IT dalam perkuliahan ya. Jadi konsep pemanfaatan teknologi IT dalam perkuliahan itu bagaimana gitu menurut teori. Nah, itu Anda baca ya. Nah, Anda cari teori-teorinya, dari teori itu lalu Anda ambil intisarinya dalam bentuk indikator ya. Indikator pemanfaatan teknologi IT dalam perkuliahan itu, ICT dalam perkuliahan itu apa? Misalnya indikator pertama, dosen selalu menggunakan sarana IT dalam perkuliahan tatap muka, misalnya pakai LED, LCD, misalnya pakai laptop, ya, dan sebagainya, menggunakan PowerPoint, misalnya. Kemudian variabel kedua, dosen selalu memanfaatkan media sosial dalam sebagai media perkuliahan, ya, salah satunya ya sebagai media perkuliahan. Lalu misalnya indikator lain, dosen menggunakan e-learning dalam perkuliahan. Nah, itu beberapa ya, contoh beberapa indikator. Nah, inilah yang nanti dari indikator ini nanti kita akan buat pertanyaan angket ya. Nah, misalnya kita boleh menjabarkan juga indikator itu menjadi deskriptor ya. Nah, misalnya indikator selalu menggunakan sarana IT dalam perkuliahan itu dideskripsikan dengan 3 aspek ya, misalnya selalu menggunakan laptop dan LCD ya. Yang kedua selalu menggunakan PowerPoint misalnya. Yang ketiga selalu menggunakan multimedia gitu kan. Nah, ini deskriptornya. Nanti dari deskriptor inilah akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya jadi ada 2 bentuk ya. Angket itu ada 2 bentuk pertanyaan. Bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya dalam bentuk pernyataan itu, dalam mengajar saya titik-titik menggunakan laptop dan LCD. Titik-titik ini bisa selalu, sering, kadang-kadang. Ini pilihannya ya. Jadi dalam mengajar saya, kalau disilang SL berarti dalam mengajar saya selalu menggunakan laptop dan LCD. Ini yang terbaik ya, nilainya 4.
Nanti di coding ya, dikasih kode 4 ini. Kalau jawabnya sering ya, jadi kalau pertanyaannya positif dia jawab selalu itu poinnya 4. Kalau sering 3. Kadang-kadang itu 2. Tidak pernah itu 1 nilainya ya. Nah, ini dalam bentuk pertanyaan. Bisa juga dalam bentuk pernyataan ya. Dalam bentuk pertanyaan, tadi pernyataan. Misalnya, apakah Bapak atau Ibu selalu menggunakan laptop dan LCD ketika mengajar? Nah, jawabannya bisa selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah misalnya. Jadi kita gunakan skala Likert 4 aja misalnya. Nah, itulah ya. Jadi langkah-langkahnya. Nanti bisa dibuat dalam bentuk angket ya. Kisi-kisi ya, bisa dibuat dalam bentuk kisi-kisi. Misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas pemanfaatan teknologi informasi komunikasi oleh dosen UIN Raden Patah dalam kegiatan perkuliahan. Ini pertanyaannya. Di sini ada variabel yang dicentang merah ini, yang ditandai merah ini, yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kegiatan perkuliahan. Inilah yang nanti akan kita buat angketnya, kita gali ya. Nah, kemudian indikatornya, dosen selalu menggunakan sarana IT dalam perkuliahan, deskriptornya selalu menggunakan laptop LCD. Butir pertanyaannya seperti ini. Apakah Bapak Ibu selalu menggunakan laptop LCD ketika mengajar? Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, kemudian apakah Bapak selalu menggunakan PowerPoint ketika mengajar? Ya, misalnya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, ini contoh kisi-kisi. Kadang-kadang di bagian butir pertanyaan ini nggak ditulis pertanyaan seperti ini, tapi misalnya nomor 1, nomor 2 gitu. Jadi butir pertanyaan nomor 1 gitu ya. Tapi isi pertanyaannya ini pertanyaan angket nomor 2, ditulis 2 aja gitu. Nah, tapi nanti isi pertanyaannya ini. Tapi ya dibuat seperti ini juga nggak apa-apa ya. Baru nanti kalau sudah seperti ini ya, baru dibuat angketnya ya. Nah, di dalam angket itulah nanti ada ya petunjuk pengisian angket ya. Bacalah pertanyaan dalam angket secara cermat, isi jawaban pada angket dengan menyilang atau mencontreng misalnya. Isi tanda silang atau centreng pada kolom berkode SL, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah ya. Lalu identitas respondennya, namanya, statusnya, kelas berapa, misalnya, siswa kelas berapa gitu ya. Atau kadang-kadang identitas responden itu tidak dirahasiakan ya dalam penelitian tertentu ya. Nah, baru masuk ke butir-butir pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu dalam perkuliahan selalu menggunakan laptop dan LCD ketika mengajar atau memberi kuliah? Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, ini ya angket itu seperti ini ya. Jadi ada petunjuk pengisian angketnya, ada identitas respondennya. Baik, saya akan lanjut ke observasi ya. Wawancara dulu kali ya. Wawancara dulu. Nah, ini wawancara terstruktur contoh ya. Kalau tadi itu kan tentang korelasi ya antara penggunaan ICT dalam perkuliahan dengan prestasi akademik. Nah, ini tadi kuantitatif. Ya, ini kualitatif ya. Nah, ini untuk menggali data, mengumpulkan data
dengan judul penelitian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Fatah Palembang. Nah, ini pedoman wawancaranya ya. Nah, misalnya ini wawancara terstruktur tadi saya bilang ya. Nah, pertanyaan untuk kepala madrasah, apa latar belakang dan tujuan adanya program ekskul keagamaan di MA Al-Fatah? Yang kedua, bagaimana arah kebijakan dan program ekskul keagamaan di MA Al-Fatah Palembang ini, Pak? Dan seterusnya, boleh nanti ditambah. Berapa pertanyaan ya sesuai dengan kebutuhan untuk penggalian datanya. Misalnya 5 pertanyaan. Dan ini tentu ketika di lapangan bisa dikembangkan sendiri ya pertanyaannya, karena dari jawaban informan itu bisa kita kembangkan lagi menjadi pertanyaan ya. Kemudian pertanyaan untuk guru PAI-nya, misalnya apa saja bentuk-bentuk ekskul keagamaan di Madrasah Aliyah Al-Fatah ini, Pak atau Bu, misalnya. Bagaimana perencanaan kegiatan ekskul keagamaan di MA Al-Fatah ini? Bagaimana proses atau tahapan kegiatan ekskul keagamaan? Nah, ini yang diwawancarai. Pertanyaan-pertanyaan untuk guru agamanya ya. Nah, untuk siswa misalnya ya, apa saja kegiatan ekskul keagamaan yang Anda ikuti di MA Al-Fatah ini? Apakah kamu aktif dalam semua kegiatan ekskul keagamaan atau sebagian kegiatan saja ya, sesuai dengan minat Anda dan bakat Anda? Yang ketiga misalnya, apakah manfaat yang Anda rasakan dengan aktif dalam kegiatan ekskul keagamaan di MA Al-Fatah? Nah, ini contoh ya pedoman wawancara terstruktur ya. Nah, kemudian kalau observasi, nah begini contoh pedoman observasinya. Nah, jadi ada kolom nomor ya, misalnya nomor aspek yang diamati dan hasil pengamatannya. Ya cukup ini saja. Nah, misalnya yang diamati itu jenis kegiatan ekskul keagamaannya. Ini contoh hasil pengamatannya. Ada 5 jenis kegiatan ekskul keagamaan: tilawah, pesantren kilat, taklim, rebana, latihan berzanji misalnya. Nah, ini contoh ininya ya, contoh singkat saja hasil pengamatannya. Nanti ya berdasarkan kenyataan di lapangan ya, yang penting. Lalu ya kita amati lagi apa proses kegiatan tilawahnya misalnya ya. Nanti tilawahnya diadakan berapa kali dalam seminggu, dipandu oleh siapa yang mengajar, proses pelaksanaan tilawahnya dimulai dari tahapan apa yang ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau mau tambah lagi misalnya proses kegiatan sanlatnya misalnya ya. Atau kemudian yang keempat proses kegiatan taklimnya, proses kegiatan rebananya, proses kegiatan latihan berzanjinya, yang bisa ditambah terus ke bawah ya. Jadi itu saya kira contoh-contoh ya instrumen pengumpulan data ya, baik itu dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif ya. Kalau soal-soal tes kan tadi kuantitatif itu ada angket, ada soal. Kalau soal ya biasa aja ya, bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada materi pembelajaran ya. Nah, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam kegiatan penelitian Anda nanti, terutama penelitian skripsi Anda ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.